Setelah beberapa minggu, pasar di negara-negara berkembang ambruk gara-gara kabar buruk dari The Fed. Minggu lalu petinggi The Fed memberikan secercah harapan yang membawa spekulasi penurunan suku bunga The Fed bisa terjadi lebih cepat. Sementara itu beberapa minggu ke depan, kita akan melihat RAPBN 2025 dan mendapatkan lebih banyak gambaran tentang kebijakan pemerintahan kita yang baru. Apakah saatnya investor untuk mulai berinvestasi lagi? Berikut ini analisis dan tips dari Irwanti, Investment Director Schroder Investment Management Indonesia. Memang yang terakhir kan yang menyebabkan kekhawatiran pasar, termasuk pasar saham Indonesia, makanya terjadi koreksi, adalah kekhawatiran The Fed itu akan tetap mempertahankan suku bunga tinggi higher for longer. Jadi memang yang menurut analis ekspektasi, penurunan dari The Fed rate itu baru akan terjadi satu kali saja di akhir tahun ini. Tetapi kalau kita lihat data-data seperti unemployment figure yang terbaru, lalu dari kenaikan gaji di tenaga kerja di Amerika, labor di Amerika, itu ternyata datanya itu sudah mulai melemah, begitu, sudah mulai turun. Dan perkataan dari Jerome Powell yang terakhir di event media briefing, beliau mengatakan yang paling berbeda ya dari sebelumnya, beliau akhirnya acknowledge bahwa inflasi itu akan sulit untuk turun mencapai angka 2%. Karena sebelumnya kan Jerome Powell selalu mengatakan 2% is their long-term inflation target. Tapi yang terjadi kan saat ini inflasi masih di angka 3%. Nah ini seperti ada perubahan stance, perubahan narasi. Kalau memang The Fed nyaman dengan core inflation di angka 3%, berarti sepertinya The Fed juga mulai nyaman untuk melakukan pivoting atau pergantian arah suku bunga ke depannya. Nah ini bukan tidak mungkin, ada kemungkinan bahkan dengan data-data yang mulai melemah ini, bisa saja The Fed menurunkan suku bunga lebih awal dari ekspektasi pasar gitu. Bahkan ada yang mengatakan kemungkinan terbuka untuk Juli penurunan suku bunga. Jadi itu yang menyebabkan terjadinya rally di banyak stock market di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia juga akhir-akhir ini mengalami kenaikan rebound yang cukup lumayan. Begitu. Jadi yang penting ekspektasinya sudah terjadi di akhir tahun nih. Kalau memang kejadiannya akhir tahun ya market netral, nggak ada reaksi. Tapi kalau kemungkinan bisa terjadi sebelumnya ya market akan euforia ya, akan bergerak positif begitu. Jadi yang penting yang kita lihat tuh bukan actualnya kejadiannya apa, tapi ekspektasi itu sudah di mana gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat lagi ya, kemungkinan kalau pemilu itu di Amerika ya, itu menyebabkan kebijakan The Fed juga mungkin agak sulit berubah. Karena The Fed itu selalu ingin menunjukkan posisi mereka itu netral, tidak favoring any of the party, baik itu Republican ataupun yang incumbent sekarang Demokrat. Jadi memang banyak yang mengatakan walaupun sebenarnya kondisi makro sudah memperbolehkan atau kondusif untuk penurunan suku bunga, mungkin karena alasan pemilu, The Fed tetap mau prefer untuk wait and see until hasil dari pemilu untuk mempertahankan netralitas mereka gitu. Makanya sebenarnya secara ekonomi memungkinkan suku bunga diturunkan lebih awal, tapi secara katalis pemilu sepertinya The Fed kemungkinan masih akan ada prefer hingga bulan Oktober atau November tahun ini. Bisa satu kali atau dua kali. Kalau memang satu kalinya dilakukan sebelum pemilu, ya berarti nanti setelah pemilu Fed akan lebih nyaman untuk melakukan penurunan suku bunga. Jadi terbuka kemungkinan untuk bisa terjadi dua kali penurunan suku bunga di Amerika. Kabar yang lebih baik ya, akan memberikan sentimen cukup positif ya. Jadi pressure untuk mata uang emerging market termasuk rupiah akan lebih berkurang. Kalau tekanan suku bunga di Amerika yang menjadi muara suku bunga global itu juga mulai mereda. Isu domestik sebenarnya yang paling utama ketidakpastian akan kebijakan pemerintahan ke depan. Karena terus terang terjadi policy vacuum yang cukup lama ya, cukup panjang. Kita kan sudah mengetahui bahwa akan ada perubahan pemerintahan ke presiden baru dari sejak bulan Februari tahun ini. Tetapi baru akan ada inaugurasi di bulan Oktober tahun ini. Jadi berarti dari bulan 2 hingga bulan 10 ada 8 bulan itu marketnya itu sepi katalis.
apalagi dari kebijakan pemerintah. Karena investor itu melihatnya kebijakan pemerintah yang diambil saat ini tuh seperti non-event. Karena akan bisa berubah significantly dengan presiden yang baru begitu. Jadi investor asing yang bisa menarik uang dulu keluar itu prefer to wait and see untuk melihat clarity kebijakan baru ke depan itu arahnya seperti apa sebelum mereka melakukan assessment ulang bahwa apakah Indonesia itu masih menjadi alternatif investasi yang baik atau tidak. Sedangkan kalau investor lokal ya memang kita harus tetap invest walaupun kita masih tetap menunggu arah kebijakan yang lebih clear ya ke depannya itu seperti apa. Ya menjadi problem ya karena seperti kita lihat di kuartal kedua itu kan situasi berat ya untuk pasar saham Indonesia ya. Kenapa? Karena rupiahnya turun cukup dalam ya, mungkin sekitar bisa 6%-an gitu. Lalu kita lihat pasar saham kita juga drop ya seiring dengan penurunan dari rupiah. Dan foreign outflow yang terjadi di kuartal kedua tahun ini itu cukup besar ya, sekitar 34-an triliun. Jadi itu sudah lebih besar dari angka aliran dana asing yang masuk di market kita di kuartal pertama tahun ini. Ini menyebabkan selama 6 bulan pertama ini itu pasar saham kita mengalami net outflow sebesar hampir 7 triliun begitu. Jadi memang hal ini ya of course is not ideal. Bukan sesuatu yang bisa memberikan katalis positif untuk market Indonesia karena tidak adanya suatu kebijakan konkret yang bisa menjadikan guidance ke depan itu 2025 akan seperti apa sih makro kita gitu. At the same time situasi globalnya juga tidak kondusif begitu. Jadi kitanya tidak ada suatu proteksi, tidak ada sentimen positif katalis yang struktural, tetapi di luarnya itu pressure gitu. Pressure-nya dari mana? Yang pertama dari ya tadi yang kita sudah bahas ya, the Fed higher for longer narasi itu. Yang kedua, pemilu di Amerika yang kita lihat waktu debat kemarin aja sudah sangat kontroversial gitu ya, dan banyak yang mengatakan wah ini akan menjadi pemilu yang cukup ramai gitu. Yang ketiga kita lihat rebound di pasar saham di Tiongkok gitu. Sehingga ini menyebabkan investor itu mulai mengalokasikan dananya kembali masuk ke pasar saham Tiongkok. Nah, yang diambil dari mana? Termasuk pasar saham Indonesia. Itu mulai dikeluarkan karena tahun lalu performance kita lebih baik ketimbang pasar saham Tiongkok, dan pasar saham Tiongkok itu valuasinya sudah cukup murah ya, single digit PE gitu. Jadi belum lagi kita lihat situasi geopolitik yang masih belum stable. Jadi kita tahu perang di beberapa lokasi itu masih terus kejadian gitu. Jadi dengan sentimen globalnya yang narasinya kurang positif, ditambah di Indonesianya tidak ada suatu kebijakan konkret, akhirnya ya kita terbawa turun. Tapi hopefully ini kan nggak akan terjadi selamanya ya. Tanggal yang pertama yang kita bisa wait untuk melihat itu tanggal 17 Agustus ini, di mana di saat bersamaan dengan ulang tahun Indonesia itu akan diumumkan RAPBN untuk tahun 2025. Jadi at least kita ada sedikit gambaran, dan hopefully ini bisa mengobati kekhawatiran gitu, the fear of the unknown gitu ya. Orang kan selama ini spekulasinya bisa liar. Pemerintahan yang baru Pak Prabowo itu sepertinya lebih pro growth kan. Tapi pro growth-nya itu seberapa agresif itu kan yang menjadi tanda tanya besar. Apakah fiskal defisit itu akan dilebarkan itu ke level berapa? Ada yang mengatakan ya ini gradual, tetap di bawah angka 3%. Tetapi ada juga yang mengatakan, media misalnya mengatakan bisa juga di lift di atas 3%. Ya, ini yang menyebabkan kekhawatiran itu menjadi tidak ada dasarnya begitu, karena spekulasi menjadi liar. Nah, jadi yang penting lagi yang harus kita cermati itu kabinet ke depan gitu seperti apa. Tentu harapan pasar kabinet ini tetap dipenuhi oleh profesional ya, oleh teknokrat yang memang capable, ahli di bidangnya, dan juga memiliki integriti yang baik gitu, yang bisa diterima figurnya oleh investor gitu. Itu yang akan menjadi katalis yang saya rasa sangat penting untuk menentukan arah pasar kita di akhir tahun ini ataupun tahun 2025. Tentunya ya, mestinya akan risknya lebih ke upside gitu ya untuk pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena kita lihat waktu pemilihan presiden awal tahun ini kan juga bansosnya
langsung terjadi kenaikan ya, signifikan ya. Kita lihat dari spending pemerintah, social spendingnya langsung naik. Dan kita lihat daya beli di bulan Februari, Maret itu rebound cukup baik, cukup tinggi. Dan ini sesuai juga dengan data-data dari banyak emiten consumer, emiten retailer yang kita dapatkan, kan datanya semua udah keluar, itu penjualan mereka domestik itu naiknya itu high single digit. Jadi cukup kuat. Jadi ini inline dengan kondisi yang terjadi di saat pemilihan presiden. Nah, saya rasa ini juga akan terbawa lagi ke pilkada tahun ini karena terjadinya juga serentak dan nuansanya itu juga mirip seperti pemilihan presiden. Jadi cukup intens begitu. Biasanya kalau intens itu ya pump primingnya, dana yang keluar itu juga akan cukup besar. Apalagi ini terjadinya lebih ke seluruh daerah ya. Jadi hal ini mestinya akan memberikan efek positif ke konsumsi, di mana domestik konsumsi kan masih menjadi penggerak ekonomi yang sangat besar. Dan yang kedua, secara timing, naturally, walaupun tidak ada pilkada ya tahun lalu, itu biasanya budget kita itu akan digenjot spendingnya di kuartal terakhir, kuartal 4. Jadi ini timingnya coincident sekali nih, ada pilkada plus kuartal 4 itu biasanya itu memang government jauh lebih agresif ya dalam spending, terutama spending sosial gitu yang memang langsung membantu daya beli masyarakat. Memang dengan keadaan kuartal kedua yang cukup ya limited catalyst ya, situasinya itu agak lebih beresiko. Kita memang memiliki di portofolio kami cash yang lebih tinggi daripada level biasanya begitu. Jadi preserving capital dari cash itu cukup penting di saat kondisinya tidak kondusif begitu. Akan tetapi kita lihat seperti yang saya bilang, tentunya market koreksi itu selalu memberikan opportunity gitu. Jadi eventually cash ini akan kita spend juga, akan kita belanjakan ke pasar di saat timingnya itu lebih baik. Nah, memang yang harus kita perhatikan, saya perhatikan itu kebijakan pemerintah ke depannya itu apakah benar sesuai dengan ekspektasi pasar, apakah benar akan lebih kondusif terhadap rupiah dan pasar saham Indonesia. Kalau memang kami sudah melihat signal-signal yang positif, kami akan mempunyai cash yang cukup besar untuk bisa dibelanjakan kembali untuk meningkatkan porsi equity atau porsi saham. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita harus melakukan pemilihan saham yang terus tepat ya. Jadi yang memang untuk saat ini lebih baik di sektor saham yang defensif, yang memang tidak terlalu berdampak terhadap volatilitas global. Yang kedua, kita juga melihat saham-saham dengan sell off seperti ini. Kalau kita lihat sebenarnya IHSG kita year to date itu kan turunnya hanya 6% gitu ya, atau bahkan 4%. Tetapi IDX 80 dan LQ-nya itu turunnya itu lebih dalam lagi gitu. Jadi ini menunjukkan IHSG kita itu kinerjanya hanya ditopang oleh beberapa nama saham saja yang kenaikannya itu sangat tinggi, dan memang ada saham yang tidak ada fundamental story yang pendukung kenaikan itu. Valuasi juga sudah cukup mahal ya, valuasinya tinggi sekali. Jadi kita melihat ada saham-saham ini kesempatan untuk kita mengambil saham-saham yang memang fundamentalnya itu baik dan valuasinya sudah murah karena terjadinya penurunan harga saham. Misalnya kita lihat beberapa saham perbankan itu turunnya year to date itu di atas 20%, tetapi sebenarnya earnings-nya itu masih baik, bahkan masih bisa bertumbuh sedikit di tahun ini begitu. Jadi itu saatnya untuk pick up saham-saham yang fundamentalnya baik tetapi penurunan harga sahamnya cukup signifikan, jadi valuasinya murah. Itu yang menjadi strategi kita sih. Kita terus mempertajam pemilihan saham-saham kita dan melihat ini sebagai opportunity untuk kita build up position di saham yang memiliki underlying bisnis yang baik dan fundamentalnya pun cukup kuat. Sektor consumer kita favorite ya, kita positif di sektor consumer. Kenapa? Karena kita melihat seperti yang tadi saya bilang defensif juga. Dan kedua, kalau memang kebijakan pemerintah ke depan Pak Prabowo nanti lebih populis, lebih pro growth ya, dan kebijakan spendingnya itu lebih targeted untuk konsumsi, untuk consumer, untuk grassroots consumer,
ya semestinya daya beli itu akan lebih baik ke depan, dan seiring dengan peningkatan daya beli, mereka bisa berbelanja lebih, penjualan dari consumer company juga bisa rebound ya setelah sekian lama agak-agak lemah. Dan earnings mereka juga akan naik gitu. Jadi walaupun PE-nya anggap valuasinya itu sama saja ya, itu mereka akan terdorong naik dengan earning per share yang akan lebih baik ke depannya. Belum kalau kita lihat valuasi saham consumer kita ya, dibandingkan history itu jauh lebih murah sekarang. Price to earning ratio on average ya, dulu consumer companies kita itu price to earnings ratio-nya tinggi, bisa 25 kali ke atas ya. Tapi saat ini kita bisa mendapatkan sektor saham consumer dengan PE di bawah 20 kali gitu. Banyak nama-nama sektor consumer yang baik, yang favorite gitu, dan PE-nya di bawah 20 kali gitu. Jadi memang kesempatan untuk bisa mengakumulasi juga di sektor consumer. Komoditas kita juga masih cukup memiliki outlook yang cukup netral ya di situ ya. Kenapa? Karena untuk sementara ini memang memberikan exposure yang cukup baik di kala rupiah itu under pressure. Karena pemain emiten komoditas kan penghasilannya di US dollar ya, jadi naturally mereka akan lebih aman gitu. Tapi kita harus pilih dulu komoditas mana. Batu bara memang cukup oke karena dilihat dari valuasi yang murah dan dividend yield-nya juga cukup lumayan kan begitu. Walaupun harga batu baranya sudah turun sangat signifikan, mereka itu tidak menjanjikan earnings growth yang terlalu robust ke depan. Akan tetapi at least dengan earnings sekarang tuh valuasinya sudah murah. Mereka kan memberikan dividen tiap tahun tuh cukup tinggi kan. Jadi dividen yield dari situ akan cukup lumayan. Jadi it's a stable exposure with dividend yield gitu. Sedangkan kalau nikel dan metal yang lain memang masih terkena dampak yang kurang baik dari sentimen perekonomian di China, di Tiongkok yang masih, to be honest, saat ini masih sangat weak gitu ya. Jadi kita melihat sektor properti di China itu menjadi suatu problem yang sangat besar karena properti di sana sangat oversupply. Developer di sana juga not in the best situation in terms of balance sheet. Pemerintah Tiongkok mulai memberikan stimulus untuk menggerakkan kembali sektor properti, tapi kurang gitu. Jadi sebenarnya oversupply-nya itu 3 kali lipat dari yang kemarin diberi bantuan oleh government of China gitu. Jadi kita masih melihat sektor properti itu akan menjadi prolonged drag di perekonomian China, sehingga tentunya sektor properti ini menggunakan banyak aluminium, menggunakan banyak stainless steel, dan of course itu akan berdampak juga ke harga nikel.